Selamat datang di episode 4 dari seri Overthinking Sebelum Tidur. Di episode sebelumnya, kita membahas rumination, kebiasaan mengulang kesalahan lama yang sudah berlalu. Dan malam ini, kita melangkah ke arah yang berbeda, kecemasan tentang masa depan yang bahkan belum terjadi. Fenomena ini dalam psikologi disebut anticipatory anxiety. Anticipatory berarti antisipasi, dan anxiety adalah kecemasan. Jadi, anticipatory anxiety adalah ketakutan yang muncul karena membayangkan skenario buruk di masa depan, meskipun belum ada bukti nyata bahwa itu akan terjadi. Ini adalah reaksi alami otak manusia. Otak dirancang untuk memprediksi bahaya sebagai bentuk perlindungan. Secara evolusi, kemampuan ini membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Namun di zaman modern, mekanisme yang sama justru membuat kita takut pada hal-hal yang tidak mengancam nyawa. Pekerjaan, hubungan, finansial, masa depan karir, harapan keluarga, bahkan hal-hal kecil seperti chat yang belum dibalas. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa anticipatory anxiety melibatkan dua bagian otak, amigdala dan prefrontal cortex. Amigdala adalah pusat emosi, terutama rasa takut. Prefrontal cortex adalah pusat logika dan pengambilan keputusan. Ketika amigdala terlalu aktif, pikiran penuh skenario negatif. Ketika prefrontal cortex kesulitan menenangkan amigdala, kita jatuh ke pola pikir bagaimana kalau yang tidak ada habisnya. Bagaimana kalau besok gagal? Bagaimana kalau orang kecewa? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Bagaimana kalau semuanya hancur? Meskipun kejadian itu belum terjadi, bahkan belum tentu terjadi, tubuh merespon seolah-olah ancaman itu nyata. Inilah mengapa kamu bisa merasa gelisah meski tidak ada masalah konkret. Selain faktor biologis, ada faktor sosial. Hidup di era yang bergerak cepat membuat banyak orang merasa harus selalu punya rencana cadangan, harus selalu siap, harus selalu mengantisipasi semua kemungkinan buruk. Padahal realitanya, manusia tidak bisa mengontrol masa depan. Dan upaya untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol hanya menambah kecemasan baru. Ada juga faktor pengalaman masa lalu. Jika kamu pernah gagal atau menghadapi situasi sulit, otak akan menyimpan memori itu sebagai peringatan. Ketika kamu menghadapi sesuatu yang mirip, meskipun tidak terlalu mirip, otak langsung mengaktifkan mode siaga. Ini disebut pattern matching, yaitu kecenderungan otak mencocokkan pengalaman baru dengan pengalaman lama, meskipun konteksnya berbeda. Sisi emosional juga berperan besar. Kadang kita takut bukan karena masa depan itu sendiri, tetapi karena kita takut mengulang perasaan tertentu. Takut mengecewakan, takut tidak cukup baik, takut sendirian, takut gagal. Ketakutan itu seringkali lebih besar daripada kenyataannya. Yang perlu dipahami adalah, ketakutan itu bukan pertanda bahwa masa depan akan buruk. Ketakutan itu hanyalah sinyal bahwa otak kita sedang mencoba menjaga kita, meskipun caranya kurang tepat. Kabar baiknya, anticipatory anxiety bisa dikelola. Dan langkah pertama adalah menyadari bahwa pikiran kita tidak selalu akurat. Pikiran manusia sering melebih-lebihkan potensi bahaya dan meremehkan kemampuan diri sendiri untuk menghadapinya. Daripada bertanya, bagaimana kalau semuanya gagal? Cobalah tanya, bagaimana kalau aku ternyata mampu? Daripada memikirkan skenario terburuk, cobalah ingat bahwa kamu sudah melewati banyak hal yang dulu juga kamu takutkan. Dan kamu masih di sini, masih bertahan, masih belajar. Di episode 5, mikir hal-hal yang belum terjadi, kita akan masuk lebih dalam ke pola pikiran yang melompat ke kemungkinan-kemungkinan yang tidak realistis, dan bagaimana otak menciptakan ancaman imajiner yang membuat kita gelisah setiap malam. Kalau kamu sering merasa pikiranmu melompat terlalu jauh,
episode selanjutnya akan sangat relevan. Sebelum menutup episode 4 ini, ingat satu hal kecil. Masa depan tidak menuntut kamu menyelesaikannya hari ini. Malam ini, kamu boleh berhenti. Malam ini, kamu berhak istirahat. Terima kasih sudah mendengarkan episode 4 dari Overthinking Sebelum Tidur. Jika episode ini membantu, jangan lupa follow, like, dan share channel audio inspiratif agar lebih banyak orang menemukan kedamaian sebelum tidur. Sampai jumpa di episode 5. Semoga pikiranmu lebih ringan dan malam ini lebih tenang.